lagi bareng kita, tetap masih membawakan berita-berita terupdate di Balikpapan dan sekitaran. Jadi di apa sih? Nah, bro, cuman kok kita di sini, bro? Ya hari ini kita sama kayak yang sebelumnya, kita jalan-jalan keluar lagi. Oh gitu. Jadi hari ini kita ada di salah satu kafe di Kota Balikpapan. Oke. Nah, yang spesial juga hari ini kita kedatangan tamu seorang food vlogger. Nah, jadi hari ini kita mau bikin 2 video. Oh gitu. Di konten kita di Handphone TV sama di kontennya si Mas ini. Oh. Mungkin boleh perkenalan sedikit kira-kira siapa gerangan nih? Siap. Oke, Sobat Bento Vlog, perkenalkan nama saya Sony Ben Saputra nih. Saat ini saya diundang nih sama teman-teman BB. Nah, sebelum kita lanjut ke konten saya, ayo kita lanjut ke BB dulu ya. Oke lah kalau gitu. Langsung masuk berita ya. Siap. Jadi berita pertama hari ini, jelang penerapan PPKM di Balikpapan, 100 acara resepsi pernikahan tunggu rekomendasi wali kota. Jadi di Balikpapan per hari ini Jumat 15 Januari 2021 itu akan diadakan yang namanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi kurang lebih sama kayak PSBB kemarin. Ya. Nah, jadi kayak semuanya juga ada yang dibatasi seperti jam malam kemarin juga masih ada lagi. Nah, di sini kan karena untuk resepsi pernikahan atau yang mengundang keramaian itu kan harus mendapatkan rekomendasi dari Satgas Covid. Nah, sedangkan ketua Satgas Covid Balikpapan itu kan Bapak Wali Kota sendiri. Nah, jadi Bapak Wali Kota ini kebanjiran surat yang digunakan untuk rekomendasi itu. Jadi ACC-nya itu menumpuk di depan mejanya si Bapak Wali Kota kita itu. Gimana bro? Kira-kira bro? Berita ini tadi. Ya, kalau dibilang sih sebenarnya berita ini cukup mengagetkan ya. Apalagi ini di awal tahun nih, ya kan, dimana kita rata-rata kan Balikpapan ini kan banyak kan pekerja ya. Otomatis kan dengan adanya ini kan bisa berpengaruh terhadap istilahnya pekerjaan itu berpengaruh. Contoh, misalnya kalau saya mau keluar kota nih, mau kirim barang atau apa nih, otomatis kan mungkin ada gosip-gosip, oh lu harus antigen dulu, oh lu harus rapid, ini kan juga berpengaruh, apalagi sekarang di dalam kota seperti ini. Tapi itu sisi lain, di sisi lain sih saya setuju. Kenapa? Karena itu bisa membantu teman-teman di pemerintahan atau kayak wali kota istilahnya meminimalisir terjadinya kenaikan COVID. Dan kita udah lihat di berita tadi, kenaikan hampir 300% loh. Itu cukup signifikan banget. Jadi makanya teman-teman harus tetap safety ya, jaga jarak nih. Tetap 3M. Tapi berarti kan tambah banyak dong kerjaan wali kota dong bro. Wah, banyak banget. Nah, ya kan sekarang kan contohnya kayak misalnya nih usaha tambang batubara nih. Telepon, Pak, gimana izin saya Pak? Waduh, sebentar Mas ya. Ini saya lagi ngurus perizinan resepsi wali murid. Setelahnya saya masih ini nih, ada izin untuk sunatan. Ini anak bapak ini. Jadi banyak bro berarti yang kerja. Jadi nggak hanya perizinan yang kita tahu biasanya tentang ini, berarti termasuk izin resepsi, sunatan kali juga Pak ya. Ya soalnya kan yang melibatkan keramaian kalau yang ramai ya. Ya, jadi buat Pak Wali Kota tetap semangat Pak, membantu teman-teman di Balikpapan nih. Oke. Sip lah kalau gitu. Kita langsung mau coba tanya-tanya. Iya dong, tanya-tanya. Iya dong, masa sudah. Aduh, mau tanya apa ini? Saya jadi takut ini. Interogasi dulu. Jadi gini ya, seperti di awal tadi udah diberitahukan bahwa ini kan maksudnya Mas Bro Sony ini kan sebagai, kita ngomong food vlogger ya. Gimana? YouTuber. Vlogger? Sebenarnya saya lebih cocok sebagai food vlogger ya. Food vlogger yang ditaruh di YouTube. Nah, Nah, sekarang kan konten nih. Nah, ini pertanyaan adalah kenapa kontennya makan? Gitu. Kenapa makan? Nah. Waduh, ini pertanyaan yang sangat sulit sekali. Iya. Tapi teman-teman bisa nebak nih dari body saya ini kan. Jadi sudah terjawab ya. Gak perlu dijawab. Oke, gak perlu dijawab ya. Oke. Gimana? Bisa dibilang sih karena saya suka wisata kuliner nih. Gitu.
kalau kita bicara wisata kuliner kan itu memang istilahnya sesuatu yang lumrah ya. Oke. Tapi itu sangat mengasihkan loh teman-teman. Teman-teman datang ke suatu tempat, nyoba makanannya, wow, itu sangat enak. Apalagi makanan yang kita makan tuh istilahnya kita share ke teman-teman. Di sana enak loh, harganya mantap atau harganya pas di kantong. Nah, itu yang mau saya share ke teman-teman. Gitu ya, jadi berbagi kebaikan ya dalam bentuk referensi makanan tadi. Yes, referensi makanan. Jadi biar teman-teman tahu. Kayak istilahnya kafe ini kan saya rasa kafe ini cukup bagus, tapi tidak banyak orang Balikpapan tahu. Taunya cuma kafenya palingan coba ngomong kafe di inilah, di itulah, yang umum lah. Berarti nggak semua kalangan yang tahu. Semua kalangan yang tahu. Karena memang juga masuk Pak ini. Iya, memang agak masuk ke dalam. Tadi saya nyari-nyari bro. Padahal tadi udah dikasih tahu tempatnya di sini nih, gampang aja, mentok aja pokoknya. Sepinggang pertama lurus aja mentok, nanti ada tulisan ke arah kolam belok kanan. Udah beres. Gitu. Oke, kalau gitu. Nah, berarti ini kita udah tahu ya, berarti siapa sosok dari Mas Bro Sony ini tadi. Nah, oke deh kalau gitu, supaya nggak lama-lama kita coba langsung masuk ke berita kedua nih. Kita pengen tahu lagi nih, ada berita apa bro untuk berita kedua kali ini bro? Berita selanjutnya, sabu dibungkus kemasan teh hijau dari negara tetangga, ciri identik narkoba yang masuk ke Kalimantan. Jadi akhir-akhir ini tuh apa ya namanya, kayak peredaran narkoba sabu itu masih cukup marak lah di Indonesia, di Kalimantan Timur pun juga. Jadi yang kemarin ramai itu beritanya itu ternyata narkotikanya itu jenis sabu seberat 2,3 kg. Itu dikemas dalam kemasan teh hijau. Waduh, teh hijau tuh. Iya. Gimana nih? Saya penggemar teh hijau nih. Waduh. Nah, jadi kemarin di mana ini namanya, di Mapolda Kaltim, kemarin sabu seberat 2,3 kg itu dimusnahkan oleh Ditres Narkoba Polda Kaltim pada hari Rabu 13 Januari 2021. Nah, barang tersebut terbungkus menggunakan bekas kemasan teh hijau yang memang sejauh ini kerap digunakan dalam peredaran narkoba di wilayah Kalimantan. Jadi memang di Kalimantan kayaknya peredaran melalui kemasan teh itu cukup sering kayaknya. Ya itu. Tolong negara tetangga. Tolong itu dicek dulu Pak. Cari referensi di internet. Kan kalau teh hijau Pak, kan dikemas di situ kan ketahuan bro. Jadi dikemas dia apa? Kan ketahuan. Kan masih ada ladaku gitu bro. Kok teh hijau? Kan bentuknya kan sabu serbuk Pak. Iya gimana? Iya bro. Kalau istilahnya kayak lada mungkin masih mungkin. Nah, itu tadi. Teh hijau kan terlalu warnanya hijau, satunya putih. Nah, dia pikir teh hijau itu bentuknya serbuk Pak di sini Pak. Tolong dicek referensi di Indonesia itu teh hijau seperti apa ya. Jadi yang bener itu sebenarnya ya tadi saya bilang itu kan masih ada yang lain. Kenapa teh hijau? Wah, ini merekomendasikan ini. Malah ngasih tahu nih kayak gini. Itu Pak ya. Ya maksudnya tolong maksudnya. Tolong jangan disebar gitu. Ini ya. kita aja yang tahu. Oke. Dan juga tolong buat pihak-pihak kepolisian untuk lebih ketat lah dalam mengawasi barang yang masuk dari luar negeri ke Indonesia. Iya sih, bener. Ya buat mencegah sih, buat ibaratnya yang namanya sabu-sabu kan nggak baik. Itu bisa selain merusak kesehatan, ya pasti banyak faktor yang kurang baik lah dari sabu-sabu. Cuman dari itu tadi itu sudah membuktikan bro. Emang kalau udah niatnya udah di awal itu udah jelek. Nah iya itu tadi. Pasti ketahuan. Iya. Nah itu sih bro. Oke, kira-kira berita kedua berarti udah cukup ya kita ya. Nah oke. Mungkin cukup untuk episode kita kali ini. Dan nanti setelah ini kita masih ada makan-makan bareng sama Mas Bro Sony kita satu ini di Bento Vlog. Oke Teman-teman, nanti kita habis ini ikut ke vlog saya. Tapi sebelumnya jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen untuk di channel BB ini. Oke? Apa sih untuk Balikpapan yang lebih kece?